Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini ya kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kimia. Ya, untuk siang hari ini saya akan membahas materi lanjutan untuk kelas 11 IPA, yaitu dengan materi termokimia, gitu ya. Nah, baik, tentu materi ini bisa membantu siswa-siswi di kelas 11 ya untuk memahami lebih lanjut mengenai soal-soal yang ada pada bab termokimia. Oke, baik, segera kita mulai untuk pembahasan materi berikut ini. Oke, baik, materi yang akan saya sampaikan adalah yaitu menghitung nilai dari delta H ya, atau dikenalnya dengan nama perubahan entalpi, gitu ya. Baik, untuk hari ini kita ke satu rumus dulu ya, karena kalau mungkin sebagian dari kalian sudah membaca bukunya atau baru sebagian gitu ya, rumus mencari delta H itu kurang lebih kalau nggak ada 4 ada 5 ya. Kadang di sekolah ada yang diberikan sampai 5 rumus sama gurunya ya, kadang ada yang diberikan cuma 4 rumus ya, itu nggak jadi masalah. Oke, nah tapi yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu rumus jenis pertama terlebih dahulu. Oke, baik. Yang pertama yaitu menggunakan rumus, ya ini yang kita pelajari terlebih dahulu, yaitu delta H sama dengan ruas sebelah kiri dikurangi ruas sebelah kanan. Oke, maka rumus ini akan berlaku dengan syarat, nah bisa diperhatikan syaratnya yaitu ada nilai data energi ikatan rata-rata. Ya, maka nanti kalau ada data energi ikatan rata-rata, maka rumus yang digunakan adalah jenis yang pertama, yaitu ruas sebelah kiri dikurangi ruas yang ada di sebelah kanan. Ya, ini bahasa yang paling mudah untuk digunakan. Oke. Nah, mungkin sebagian tanya, Pak, apa yang dimaksud dengan data energi ikatan? Nah, biasanya, nah perhatikan tabel ini. Nah, biasanya nanti disediakan tabelnya, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal nilainya, gitu ya. Karena saya pribadi juga nggak hafal nilainya, gitu ya. Sehingga nanti di tiap soal data-data seperti ini pasti disajikan oleh Bapak atau Ibu gurunya, gitu ya. Jadi nggak mungkin tidak dituliskan, ya pasti di soalnya ditulis, ya. Nah, kalau di buku kimia biasanya data seperti ini kalian bisa lihat di bagian belakang buku kimia, gitu ya, di bagian glosarium. Nah, itu kalian tinggal mencari namanya energi ikatan rata-rata, ya. Di sana sudah ada semua, ya. Contoh seperti ini, yaitu C strip H nilainya plus 413, gitu ya. Kemudian untuk satuannya bisa diperhatikan yang ada di atasnya, gitu ya. Kemudian ada C stripnya ini 1 dengan C, ya, karena nanti ada yang rangkap 2 seperti ini, awas. Jadi mohon lebih berhati-hati, gitu ya. Kemudian ada C tunggal dengan oksigen, gitu ya. Nanti ada, perhatikan bisa di sebelah sini, yaitu C rangkap 2 dengan oksigen, maka nilainya pasti berbeda, gitu ya. Jadi data-data yang ada di sini sekali lagi ini adalah yang dimaksud dengan data energi ikatan rata-rata, gitu ya. Nah, maka tiap data biasanya antara buku pertama dengan buku yang lain mungkin ada perbedaan sedikit, ya. Itu tidak apa-apa. Jadi kalian menggunakan data apa yang sesuai ada di buku, gitu saja ya. Karena eh, data seperti ini tidak semuanya berlaku mutlak, gitu ya. Jadi nanti kalaupun kalian mengikuti tes masuk perguruan tinggi ya atau apalah namanya gitu ya, nah maka data seperti ini pasti disajikan oleh pembuat soal, gitu ya. Jadi kalian tidak harus menghafalkan data yang seperti ini. Oke. Nah,
Kemudian berikutnya, nah perhatikan di sini energi ikatan rata-rata adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Gitu ya. Kemudian energi ikatan dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Atau kadang ada soal yang satuannya menggunakan kilokalori per mol. Ya, jadi nggak ada masalah untuk satuannya. Sekali lagi untuk satuannya bisa dilihat di bagian atasnya. Gitu ya. Nah, baik bagaimana dengan contoh soalnya? Nah, kita ikuti contoh soalnya supaya kalian lebih bisa lagi bagaimana menggunakan rumus ini jika gitu ya di soal-soal tertentu muncul. Itu ya. Oke. Nah, baik. Contoh yang pertama, nah misalnya seperti ini ya. Diketahui energi ikatan rata-rata. Nah, di sini sudah ada yaitu C rangkap 2 dengan C dengan Cl, C stripnya 1, ya C dengan C, tapi tunggal, H dengan Cl, C dengan H, ya nilainya seperti ini. Oke, sekali lagi mengikuti nilai yang ada di sini, gitu ya. Seandainya nilai ini tidak cocok dengan tabel yang tadi, nggak apa-apa ya. Sekali lagi, ini hanya untuk contoh. Oke. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah maka perubahan entalpi pada reaksi C2H4 berwujud gas ditambah HCl berwujud gas menjadi C2H5Cl berwujudnya juga gas. Ya, maka nilainya berapa? Gitu ya. Perhatikan yang ditanyakan adalah perubahan entalpi. Berarti yang ditanyakan adalah delta H. Gitu ya. Ya. Baik. Sebelumnya maka ya, reaksinya saya tulis terlebih dahulu. Jadi reaksi yang ini saya tulis ulang C2H4 ditambah HCl menjadi C2H5Cl. Oke, kalau sudah perhatikan ya, inilah yang dimaksud dengan ruas sebelah kiri. Jadi sebelum tanda panah, ya bahasa mudanya ini adalah ruas kiri. Kalau sudah melewati tanda panah, berarti dia adalah ruas kanan. Oke. Nah, kalau sudah, ya maka masing-masing dari senyawa ini kita buat bentuk ikatannya seperti ini. Masih ingat ya, dulu di kelas 11, mohon maaf, dulu di kelas 10 sudah pernah diberikan, sudah pernah dibahas. Ya. Nah, maka kita ingat kembali, C2H4 kalau mau kita gambar, ya maka bentuknya seperti ini. Ya, yang kemarin membahas alkana, alkena, alkuna, ya maka bisa diingat-ingat kembali. Ya, berarti bentuknya seperti ini. Oke. Ya, C2H4 termasuk alkena, maka ada rangkapnya. Oke, kemudian HCl ikatannya adalah H strip dengan Cl. Gitu ya. Kemudian C2H5Cl, maka bentuk ikatannya seperti ini. Ya, jadi C dengan C hanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah kanan, kemudian di bawahnya ada Cl. Nah, kalau sudah ya, maka ingat setiap zat yang seperti ini harus diuraikan bentuknya seperti ini dulu. Ya. Nah, kalau sudah, maka kita pecah-pecah ikatannya. Gitu ya. Baik, perhatikan yang ini dulu, ruas yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, maka ikatan C dengan H, kita lihat ada berapa di sini? Bisa diperhatikan, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, C dengan H, ada 4. Ingat-ingat ya, maka pada senyawa ini C2H4 itu ada 4 ikatan C dengan H. Itu ya, C dengan H-nya ada 4. Ya, atau ada yang misalkan Pak kalau terbalik gimana? H dengan C nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah ya. Selama diingat-ingat bentuknya dia tunggal. Gitu ya. Oke, kembali ke sini berarti ikatan antara C dengan H-nya dia ada 4.
Oke, diingat-ingat ya. Ada 4. Kemudian, ya saya hapus dulu. Kalau sudah, perhatikan di sini ada C rangkap dengan C. Oke, saya warnai biru di sini. Ya, maka ditambah ini. Gitu ya. Oke. Kemudian HCl nggak ada masalah, yaitu H strip Cl. Gitu ya. Oke. Sekarang ini saya hapus dulu. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Ya, C dengan H-nya ada berapa? Bisa dilihat di sini. Itu ada 5. Ada 1, itu 2 yang ini, 3, kemudian 4, kemudian 5. Baik, yang sebelah kanan ada 5 C dengan H. Oke, sudah saya hapus dulu. Kemudian perhatikan C dengan C. Yaitu ini ikatannya. C dengan C itu tunggal. Oke, satu lagi yang belum yaitu C dengan Cl. Itu ya. Nah, ikatan C dengan Cl. Oke, itu ya. Maka perhatikan ini adalah ruas sebelah kiri ya sebelum tanda panah ini, sedangkan yang ini adalah ruas sebelah kanan. Oke. Nah, baik di slide berikutnya baru kita hitung. Nah, dirumuskannya adalah delta H atau biasanya gurunya menulis delta HR, itu boleh. Maksudnya delta H reaksi. Gitu ya. Rumusnya adalah ruas sebelah kiri dikurangi ruas sebelah kanan. Oke. Nah, ruas yang sebelah kiri tadi saya ingatkan kembali yaitu ada 4 ikatan C strip H, kemudian ditambah ikatan C rangkap C, ya. Kemudian ada HCl kan tadi, ya, plus H strip Cl. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ini adalah ruas yang sebelah kiri. Kemudian minus dikurangi, ya, kalau sudah pakai kurung siku seperti ini. Gitu ya. Nah, tadi masih ingat CH-nya ada 5 ya, yang ada di sebelah kanan. Berarti 5 kali C strip H, ditulis seperti ini dulu. Kemudian ditambah C strip C, kemudian ditambah C strip Cl. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka yang ada di dalam kurung ikatan seperti ini, gitu ya, ada C strip H, C rangkap C, H strip Cl, dan seterusnya, gantilah dengan angka yang diketahui pada soal tadi, nilainya. Gitu ya, sehingga saya ganti, ya, CH nilainya adalah 99, berarti 4 kali 99, ditambah, ya, C rangkap C-nya adalah 146, kemudian H dengan Cl, yaitu 103. Kemudian minus, awas, kurungnya pakai kurung siku. Ya, sekali lagi harus pakai kurung, tujuannya apa? Karena ini minus, ya. Karena dikhawatirkan nanti terjadi kesalahan. Gitu ya. Oke, 5-nya dari sini, ya. CH-nya adalah 99, kemudian C strip C-nya 83, ya. Kemudian C strip Cl nilainya adalah 79. Oke, nah kalian bisa menghitung seperti biasa, gitu ya. Kalian hitung seperti biasa, maka nilai delta H-nya adalah minus 12 kilokalori per mol. Gitu ya. Oke, baik. Ini adalah jenis soal yang pertama. Oke, bisa difahami ya. Maka setiap ada soal bentuk senyawa, kalian harus mengubahnya dalam bentuk ikatan rantai seperti ini. Gitu ya. Nah, jika lupa, maka bisa diulang kembali materi dulu saat kelas 10, yaitu tentang ikatan kimia, yaitu bagaimana cara mengubah senyawa menjadi bentuk ikatan-ikatannya. Ya, materinya dibaca kembali dan diulang kembali. Oke. Baik, berikutnya adalah contoh kedua. Nah, contoh keduanya seperti ini. Ya, diketahui data energi ikatan dengan satuan kilojoule per mol, ya, rata-rata nilainya seperti ini. H strip H
yaitu 436, Cl strip Cl 242, dan H strip Cl 432. Oke, yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan untuk menguraikan 14,6 gram HCl menjadi unsur-unsurnya sebesar berapa. Itu ya, perhatikan kalimatnya, kalor yang diperlukan. Oke, ingat yang ditanyakan kalornya ya, tapi tetap kita bisa mencari nilai delta H-nya terlebih dahulu. Masih ingat ya di pembahasan sebelumnya bahwa nilai delta H itu sama dengan negatif dari Q ya, yaitu minus dari kalornya. Oke. Kemudian perbedaan dengan soal yang pertama, di sini perhatikan di sini ada HCl sebanyak 14,6 gram. Nah, di soal nomor 1 tadi nggak diketahui apa-apa. Itu ya, cuma ada reaksi saja. Ya, perhatikan ini bedanya ya cara mengerjakannya. Baik. Nah, karena di sini ada kata menguraikan ya, maka reaksinya saya tulis dulu. HCl berubah menjadi H2 wujudnya gas menjadi Cl2 wujudnya juga gas. Gitu ya, karena dia mengurai, maka HCl-nya boleh pakai gas, boleh pakai aki. Nggak ada masalah. Ya. Oke. Kalau sudah, perhatikan ini bentuknya belum setara. Ya, kalau kalian lihat di sini, di sebelah kiri hanya 1. Di sebelah kanan hanya 2. Gitu ya. Kemudian Cl di kiri jumlahnya 1, Cl di kanan jumlahnya ada 2. Oke. Nah, maka supaya reaksinya setara, maka di depannya HCl harus ada angka 2. Ya, saya beri angka 2 dulu supaya reaksi ini setara. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan, awas ini jebakan. Ya, memang dia setara, tapi syaratnya adalah koefisien HCl harus 1. Ya, karena ada kata menguraikan HCl. Ya, nah maka koefisien ini harus 1. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, berarti harus dibagi 2. Paham ya? Kita beri angka 2 dulu supaya setara. Ya, tapi syaratnya HCl ini koefisiennya dia harus 1. Ya, maka di sini saya tuliskan koefisien dari HCl harus 1. Maka supaya 1 harus dibagi 2. Maka semuanya dibagi 2. Itu ya. Sehingga perhatikan. Oke, mohon maaf. Ya. Maka perhatikan di sini. Nah, HCl di sini ya. Nah, HCl menjadi, nah ini kan koefisiennya 1. Maka dibagi 2 menjadi setengah H2. Itu ya. Ditambah setengah Cl2. Oke. Nah, maka yang dipakai adalah reaksi yang kedua ini. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini karena HCl ada sebanyak 14,6 gram, maka kita hitung molnya HCl. Ya, jadi kalau ada gram seperti ini harus kita ubah dalam bentuk mol. Gitu ya. Nah, maka di sini mol dari HCl sama dengan 14,6 yaitu gramnya HCl dibagi 36,5. Ya, 36,5 adalah MR dari HCl. Sehingga hasilnya adalah 0,4 mol. Oke. Nah, kalau sudah, ya karena kita sudah tahu molnya HCl adalah 0,4 mol, maka ya untuk mempermudah perhitungan, angka 0,4 saya pindahkan ke bawahnya HCl. Nah, saya tulis di bawahnya HCl sini. Gitu ya. Jadi ini sudah selesai. Ya, sudah kita ubah jadi 0,4. Ya. Baik, tulisan molnya saya hapus biar kalian tidak bingung. Nah, maka fokus kita ke sini. 0,4 mol.
miliknya HCl. Berarti H2-nya adalah jumlahnya adalah separuhnya. Itu ya, atau setengahnya. Berarti 0,2 mol miliknya H2. Yang Cl2 juga sama, yaitu 0,2 mol. Oke. Nah, kalau sudah, maka bentuknya tadi masih ingat HCl ya, karena di sini bentuknya dia ikatan, seperti tadi harus diuraikan terlebih dahulu. Itu ya. Maka molnya ikut jadi perkalian. Ya, maka seperti ini. 0,4 ya. HCl itu adalah H strip Cl. Oke. Kemudian tanda panah mengikuti. Oke. 0,2 mol miliknya H2. Berarti 0,2 H2 itu ikatannya H strip H. Itu ya. Plus ya, karena satu ruas dengan Cl2. Ya, Cl2 molnya juga 0,2. Ya, Cl2 itu ikatannya adalah Cl strip Cl. Nah, jadi yang di bawah ini adalah jenis ikatannya ya, atau bentuk ikatannya. Oke. Nah, kalau sudah, oke, ini kan bentuk ikatannya. Kalau sudah, ya, maka di slide berikutnya. Nah, rumusnya yaitu tetap delta HR sama dengan ruas sebelah kiri dikurangi ruas yang sebelah kanan. Oke, yang tadi di bagian akhir tadi, ya saya tulis lagi di sini, yaitu 0,4 H strip Cl dikurangi. Oke, jadi tanda panahnya diganti minus, kemudian ini pakai kurung siku atau kurung yang besar. Paham ya? Karena ini ada minusnya. Sekali lagi, untuk mengurangi kesalahan yang sering terjadi. Oke. Nah, 0,2 yaitu H strip H, kemudian ditambah 0,2 Cl strip Cl. Ya, nah maka sama seperti soal nomor 1 tadi, ya. Nah, maka senyawa yang isinya seperti ini, HCl, H strip H gitu ya, Cl strip Cl, ya, baru diganti dengan angka yang diketahui. Oke, nah maka saya tulis dulu, nah 0,4 ya, HCl tadi 432. Oke, min 0,2, H strip H-nya adalah 436. Oke, 0,2-nya tetap. Cl strip Cl nilainya adalah 242. Ya. Nah, ini kalian hitung seperti biasa ya. Silahkan bisa dihitung di kertas buram ya, atau boleh menggunakan kalkulator ya, karena masih taraf belajar. Oke. Nah, maka kalau kalian hitung ternyata ketemunya adalah 37,2 kilojoule. Ya, nggak usah pakai per mol. Ya, kenapa? Karena tadi mol yang dipakai adalah 0,4 mol. Gitu ya. Nah, maka hasilnya nggak perlu pakai mol. Oke. Kemudian tadi masih ingat yang ditanyakan bukan delta H-nya, melainkan Q-nya. Masih ingat ya? Maka perhatikan di sini. Ya, Q sama dengan minus dari nilainya ini. Jadi minus 37,2 kilojoule. Ya, andaikan soal ini dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya. Nah, kalian cari yang ada tanda minusnya seperti ini. Q sama dengan minus 37,2 kilojoule. Kalau ada, gitu ya. Misal, Pak, tidak ada tanda minusnya, Pak. Bagaimana? Nah, solusinya, oke, diingat kembali bahwa, nah, perhatikan di sini tanda minus, ya, saya beri warna merah, ya, tujuannya biar jelas saja, ya. Tanda minus artinya dia menyerap kalor, gitu ya. Atau kalimat menyerap boleh diganti dengan kata diperlukan kalor, gitu ya. Sehingga, misal
jawabannya nggak ada minusnya, tapi ada kata menyerap kalor sebesar 37,2. Nah, maka itu boleh. Gitu ya. Atau diperlukan kalor sebesar 37,2. Ya, maka itu juga boleh. Ya. Jadi yang boleh dipakai dua kalimat ini, ya, yaitu menyerap kalor atau diperlukan kalor sebesar nilainya ini tadi. Gitu ya. Jadi tanda minusnya nggak ada nggak apa-apa, tapi harus diganti dengan kalimat ini, salah satu dari kalimat ini. Ya, di luar dari kalimat ini maka tidak boleh. Ya, misalnya diganti kalimatnya mengeluarkan kalor, itu salah. Gitu ya, padahal dia menyerap. Masih ingat ya? Ya, jadi diingat-ingat. Kalau tandanya minus, saya ulangi, ya, jika tandanya minus, artinya ya dia menyerap kalor, ya, atau diperlukan kalor. Gitu ya. Kalau tandanya plus, berarti kebalikannya. Ya, lawan dari menyerap adalah menghasilkan boleh atau mengeluarkan kalor. Itu boleh. Gitu ya. Oke. Jadi bisa difahami ya. Jadi nggak mesti jawabannya minus. Gitu ya. Kalau ada minusnya boleh langsung dipakai. Kalau tidak ada, sekali lagi, maka solusinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Nah, baik, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang saya jelaskan, materi yang saya jelaskan hari ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 ya untuk mempermudah proses belajarnya pada hari ini. Itu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.